3, 2, 1. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang Allah muliakan ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kultum di pagi yang cerah ini, kami akan menyampaikan sedikit mengenai konsep rizki dalam Islam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, banyak sekali orang yang menafsirkan bahwa rizki itu hanya berwujud uang, gaji yang besar, banyak orderan, banyak job, aset, dan lain sebagainya. Namun bagaimana agama kita memandang rizki ini, mendefinisikan rizki ini, dan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim memandang sesuatu itu sebagai rizki. Di dalam agama kita setidaknya ada 5 konsep rizki. Yang pertama adalah semua makhluk yang berakal maupun tidak berakal itu semua sudah dijamin dan ditetapkan oleh Allah rizkinya. Sebagaimana firman-Nya di Quran surah Hud ayat ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Artinya tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah sudah menanggung rizkinya, sudah menetapkan rizkinya. Ini berarti jemaah sekalian, semua yang hidup di muka bumi ini pasti sudah Allah tanggung rizkinya, baik yang berakal maupun tidak berakal. Kita sebagai kepala keluarga mungkin itu bukan berarti kita yang menanggung rizkinya, tapi tetap Allah yang menanggung rizki anak dan keluarga kita. Hanya saja kita sebagai wasilahnya. Bahkan ada seseorang yang mengeluh kepada Ibrahim bin Adham, ulama generasi tabi'in, karena anaknya yang banyak. Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab keluhan orang ini dengan, anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, coba serahkan saja ke sini. Kemudian orang ini pun terdiam. Prinsip yang pertama ini tidak mengajarkan kita untuk berpangku tangan lantaran rizki kita sudah dijamin oleh Allah. Karena memang benar rizki kita sudah Allah takdirkan, tapi takdir Allah itu tidak kita ketahui. Yang tidak kita ketahui maka tidak bisa kita jadikan alasan. Yang kedua adalah di agama kita juga diajarkan tentang tawakal. Tawakal ini bukan berarti pasrah, akan tapi tawakal itu adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah setelah kita berikhtiar. Inilah prinsip rizki yang pertama. Kemudian prinsip rizki yang kedua adalah setiap jiwa itu tidak akan mati kecuali sudah sempurna jatah rizkinya. Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rizkinya. Karena itu janganlah kalian merasa rizki kalian terhambat. Bertakwalah kepada Allah. Wahai sekalian manusia, carilah rizki yang baik, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram."
Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ada sebuah cerita oleh Syekh Shalih Al-Maghamisi di sebuah ceramahnya, dia menceritakan bahwa ada orang yang jatuh ke dalam sebuah sumur gitu ya. Kemudian orang yang jatuh ini berteriak-teriak minta tolong. Alhamdulillah ada satu orang yang mendengar teriakan minta tolongnya. Kemudian orang yang lewat itu pun menolongnya keluar dari sumur yang dia jatuh tadi. Kemudian orang yang jatuh ini karena masih syok, diberilah oleh penolongnya itu segelas susu. Setelah susunya diminum segelas, dia tenang hatinya, ditanyakanlah oleh penolongnya itu, bagaimana Anda ini bisa jatuh ke dalam sumur ini? Kemudian orang yang jatuh itu menjawab dengan cara dia mempraktekkan gimana caranya dia jatuh. Pas dia mempraktekkan ternyata dia beneran jatuh dan dia mati di tempat yang sama. Ini artinya Allah telah menyelamatkan orang ini untuk memberikan atau menyempurnakan jatah rizki terakhirnya, yakni apa? 1 gelas susu. Dan ini juga membuktikan bahwa orang yang mati itu tidak akan mati kecuali sudah sempurna rizkinya. Ketika dia sudah sempurna rizkinya, maka tidak akan bisa lagi diberi rizki. Sama halnya kalau kita lihat orang yang sudah sakaratul maut, itu tidak bisa lagi kita kasih minum. Pasti sudah terkunci mulutnya. Itulah prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga adalah hakikat dari rezeki kita adalah apa yang kita konsumsi dan yang kita pakai. Inilah yang masih banyak orang yang belum tahu. Banyak orang Islam yang belum tahu. Dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda bahwa manusia selalu mengatakan, hartaku, hartaku, padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu pakai sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sampai tersisa di hari kiamat. Karena itu jamaah subuh rahimakumullah, hakikat rezeki itu bukan apa yang kita tabung. Apa yang sudah kita tabung, kita kumpulkan itu belum tentu menjadi rezeki kita. Sekaya apapun seseorang, bisa jadi yang termakan hanya sedikit. Karena hakikat dari rezeki itu hanya 3. Yang dimakan, yang dipakai, dan yang disedekahkan. Selain 3 ini, maka itu bukan rizki. Bisa jadi rizki untuk ahli waris kita. Bisa jadi orang itu punya 1 ton beras, tapi yang termakan hanya sepiring. Bisa jadi orang itu punya 1000 mobil, 1000 rumah, akan tetapi yang terpakai hanya 1. Karena memang jatah rizkinya ya udah 1 itu saja. Padahal semua yang kita kumpulkan itu pasti akan dihisab. Itulah prinsip rizki yang ketiga. Kemudian prinsip rizki yang keempat adalah semua yang kita belanjakan, yang kita makan, dan yang kita kumpulkan itu akan dihisab. Allah berfirman di surat At-Takatsur ayat ke-8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Artinya kemudian pada hari kiamat itu sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Nabi bersabda, tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, dan tentang hartanya, dari mana diperolehnya, dan kemana dibelanjakannya, tentang tubuhnya, untuk apa digunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi yang dihisab bukan hanya yang sudah kita makan dan kita pakai, tapi juga yang sudah kita kumpulkan.
Mungkin jatah rezeki kita hanya 1 piring dari 1 ton, tapi dari mana kita memperoleh 1 ton itu juga akan ditanyakan. Seandainya mati itu merupakan istirahat bagi kita, tentu mati itu akan menjadi kenikmatan bagi orang yang sudah dapat ajalnya gitu ya. Tapi di agama kita mati itu bukan rest in peace ya. Tapi adalah bergerbang untuk menuju tempat di mana kita ditanya segala sesuatu kita itu. Seyogianya kita sebagai manusia pasti punya rasa iri. Tapi hendaknya kita dengan prinsip yang keempat ini seharusnya kita tidak iri kepada orang yang lebih kaya daripada kita. Karena sejatinya orang yang lebih kaya daripada kita adalah orang yang hisabnya lebih lama daripada kita. Kalau kita tahu hal ini, maka kita tidak akan pernah iri kepada orang yang kaya, lebih kaya daripada kita. Karena kalau kita iri kepada orang yang lebih kaya, berarti kita iri terhadap orang yang lebih lama hisabnya. Harta yang halal itu mendatangkan hisab, tapi justru yang harta yang haram akan lebih buruk lagi, mendatangkan azab. Itulah prinsip yang keempat. Kemudian yang terakhir, prestasi manusia itu tidak diukur dari berapa banyak harta yang dia kumpulkan, tapi prestasi manusia itu diukur dari seberapa bermanfaat bagi manusia yang lain. Sudah sangat maklum bagi kita hadis ini, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi harta yang paling afdol, harta yang paling barokah adalah harta yang dipegang oleh orang-orang yang soleh. Ya, karena orang-orang yang soleh pasti akan memanfaatkan hartanya untuk jauh lebih bermanfaat lagi di jalan Allah. Tapi memanfaatkan harta di jalan Allah ini tentu tidak akan bisa ditempuh, tentu tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan adanya ilmu dalam diri kita. Bagaimana orang ini bisa memanfaatkan harta di jalan Allah kalau dia tidak tahu yang mana jalan Allah, yang mana jalan yang maksiat? Bagaimana orang ini bisa menghindari harta yang haram kalau dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram? Tentu ini perlu dilandasi dengan ilmu. Inilah jamaah sekalian 5 prinsip atau konsep rezeki di dalam agama kita yang harus kita camkan di dalam mindset kita. Setiap kita bekerja, setiap kita mencari nafkah dan lain sebagainya, agar kita tidak merasa suudzon dan kita lebih semangat untuk terus berikhtiar tanpa ada berpangku tangan sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.